Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari Minggu ini. Saya bersyukur dan kita semua percaya bahwa tangan Tuhanlah yang menolong dan memimpin kita. Sehingga pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam ibadah ada kuasa Allah yang menolong dan menguatkan kita, meneguhkan seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus,
Kaulah segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembahkan Yesus, Yesus, Yesus. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang mulia. Engkau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan oleh kehidupan yang Kau berikan bagi kami melalui karya keselamatan-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami pagi ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menguatkan, firman-Mu itu akan meneguhkan, firman-Mu itu akan memampukan kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari bacaan Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-30 sampai 31. Kisah Para Rasul 16, mulai ayat yang ke-30 sampai 31. Demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan menyelamatkan aku dan keluargaku. Saudara, ayat ini adalah pernyataan Paulus yang sangat-sangat terkenal dan mungkin sejak kita sekolah minggu, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari ayat ini. Perkataan ini disampaikan oleh Paulus kepada seorang kepala penjara di Filipi yang ada di dalam sebuah kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan.
yang melanda kehidupannya berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Kalau kita membaca dalam kisah ini, peristiwa itu terjadi pasca gempa bumi yang terjadi di penjara Filipi. Saudara, sikap takut yang membuat kepala penjara Filipi ini mengalami kegentaran bisa berkaitan dengan keadaan carut-marut dan berantakan yang terjadi di penjara Filipi pada waktu itu. Ia berpikir bahwa para tawanan-tawanan yang ada di penjara itu lepas dan ia merasa ketakutan dengan situasi itu. Mungkin dia membayangkan apa yang akan dituduhkan orang kepadanya, mungkin ia membayangkan bagaimana ia akan disalahkan, dan tuduhan-tuduhan pelanggaran lainnya karena pada waktu itu ia tertidur. Atau bisa saja saudara, ia mengalami ketakutan karena kepala penjara Filipi ini merasa sadar, merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan kepada orang-orang seperti Paulus dan Silas yang pasca gempa bumi itu ia sadari sebagai hamba-hamba Allah yang membuat gempa bumi itu terjadi. Dalam dunia kuno, saudara, kejadian gempa bumi itu dikaitkan dengan karya Allah, dikaitkan dengan peristiwa di mana Allah yang mengerjakan gempa bumi itu sebagai sebuah bentuk murka atas apa yang telah dilakukan oleh manusia. Sangat mungkin situasi ini yang ada di dalam diri kepala penjara Filipi, sehingga ia kemudian dengan gemetar datang kepada Rasul Paulus dan Silas yang pada akhirnya membuat mereka ada di dalam diskusi yang memunculkan pernyataan-pernyataan, pertanyaan, jawaban dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Nah, saudara, dari sekian banyak alternatif ketakutan yang terjadi, yang jelas Alkitab menunjukkan bahwa si kepala penjara Filipi ini mengalami sebuah situasi ketakutan yang mendorong ia mengajukan sebuah pertanyaan penting sebagaimana yang diredaksikan oleh Lukas kepada kita. Kalau kita membaca perikop ini, saudara, pertanyaan dan jawaban Rasul Paulus, pertanyaan kepala penjara Filipi, dan pertanyaan Rasul Paulus di dalam narasi Lukas ini, sebenarnya bagian ini menjadi sebuah klimaks penting dari catatan narasi dalam perikop ini. Bagian ini menjadi puncak dari apa yang ingin disampaikan Lukas dalam narasi itu. Di situ dikatakan, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Inilah pertanyaan penting yang secara retoris ingin disuguhkan oleh Lukas untuk membawa pembaca sadar tentang apa yang harus mereka lakukan, mereka terima untuk dapat diselamatkan. Saudara, pertanyaan dari kepala penjara Filipi ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, sangat esensial dalam kehidupan manusia, dalam situasi apapun, terkhusus di dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti hari-hari ini. Kalau kita membaca dan merenungkan catatan ayat ini dalam konteks yang berbeda bagi kita khususnya saat ini, pertanyaan ini merepresentasikan seluruh kehidupan kita manusia hari-hari ini. Jika kita ada dalam situasi biasa, mungkin ayat ini tidak terlalu kuat bersuara. Ketika kemudian pertanyaan dari kepala penjara Filipi ini diajukan kepada kita, ya mungkin dengan jawaban Rasul Paulus kita dengan mudah, dengan entengnya memberikan jawaban itu. Nah,
Saudara, tetapi dalam sebuah situasi yang sulit, dalam sebuah situasi yang berat, pertanyaan ini menjadi sesuatu yang penting dan urgent untuk kemudian disampaikan kembali. Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting bagi kita yang membutuhkan penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara, di tengah situasi pandemi ini, setiap orang pasti akan bertanya, apa yang perlu aku perbuat agar aku diselamatkan? Apa yang harus aku kerjakan agar aku diselamatkan? Pertanyaan kepala penjara Filipi ini, saudara, adalah sebuah pertanyaan yang lahir dari kesadaran dirinya menghadapi situasi yang seperti itu, menghadapi keganasan alam. Ia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sehingga kemudian ia mengajukan pertanyaan itu. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, yang seharusnya mendapat perhatian dan kepadanya ia mendapatkan pertolongan. Sehingga kemudian kesadaran itu mendorong kepala penjara Filipi untuk bertanya, Tuhan, apa yang harus kuperbuat agar aku diselamatkan? Ya. Kata selamat di situ yang diungkapkan secara pasif menunjukkan bahwa ia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang perlu untuk diutamakan, yang dapat menolong dia. Saudara, dari catatan Lukas di dalam kisah perjalanan Rasul Paulus dan pengalamannya di penjara bersama dengan kepala penjara Filipi ini, ada dua hal yang kemudian akan menjadi renungan penting bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, melalui kisah ini kita disadarkan, melalui pertanyaan ini kita disadarkan bahwa manusia kita adalah makhluk yang terbatas. Kita semua adalah orang-orang yang terbatas, makhluk yang terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki dalam menghadapi situasi alam dan kenyataan dunia yang seperti ini. Kita tidak bisa berkata bahwa aku mampu. Saudara melihat apa yang terjadi dalam keberadaan kita hari-hari ini. Di tengah situasi pandemik yang masih mengganas seperti ini. Saudara, kita dengan mata kepala kita sendiri melihat bagaimana rumah sakit penuh. Dan mereka yang punya uang pun tidak mampu menggunakan uangnya untuk mendapatkan tempat. Tidak mampu menggunakan uangnya untuk membeli oksigen. Situasi begitu penuh dengan hal-hal yang dapat membuat kekhawatiran. Namun poin penting yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah hal itu mengingatkan kita bahwa memang kita ini terbatas. Manusia kita ini terbatas. Nah, kesadaran akan keterbatasan inilah yang seharusnya membuat kita melakukan perenungan. Membuat kita merefleksikan ulang hidup kita. Maka sebenarnya dengan situasi seperti ini, saudara, tidak ada hal yang dapat kita sombongkan. Tidak ada hal yang dapat kita megahkan. Tidak ada hal yang dapat membuat kita memiliki alasan merendahkan siapapun. Merendahkan orang lain. Atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan kepada orang lain. Berkaitan dengan upaya-upaya untuk menunjukkan eksistensi kita. Manusia kita terbatas. Manusia kita pada akhirnya harus kita sadari memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tidak semua yang kita miliki, tidak semua yang kita punya, tidak semua yang kita sandang dapat menolong kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Kepala penjara Filipi memiliki kuasa. Tapi berkaitan dengan situasi gempa bumi dan apa yang ia hadapi, ia sadar bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sempat ingin membunuh dirinya, tetapi kemudian oleh karena kemurahan Tuhan itu tidak terjadi, saudara. Karena kemudian Paulus dan Silas menegurnya dan kemudian memberikan kepadanya sebuah jalan. Namun refleksi pentingnya di sini, saudara, adalah bahwa
kekuasaan apapun, kekuatan apapun yang kita miliki, apa yang kita sandang hari ini, tidak akan pernah dapat menolong kita dalam situasi-situasi seperti ini. Poin penting dari apa yang disampaikan oleh kepala penjara Filipi ini mengingatkan bahwa kita ini memiliki sebuah keterbatasan. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita. Nah, justru ketika kita merasa bahwa kita ini hebat, merasa bahwa diri kita ini mampu, merasa bahwa diri kita ini kuat, hal-hal itu justru menjadi jalan untuk kita tidak dapat melihat keselamatan. Hal itu justru menjadi jalan untuk kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Kalau saja kepala penjara Filipi ini tetap sombong, tetap merasa diri hebat, dia tidak akan pernah memunculkan pertanyaan yang membuat ia mendapatkan sebuah jawaban yang mengubah kehidupannya. Sadarilah bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Sadarilah bahwa kita ini adalah makhluk yang memang memiliki kekurangan. Kita tidak dapat menguasai apapun ya. Kita tidak bisa menguasai dunia ini. Kita ini memang makhluk yang memang fana, terbatas. Sehingga kemudian kesadaran inilah yang melahirkan sebuah jalan dan karya Allah di dalam diri kita. Nah, saudara, beranjak dari poin yang ke-1, saya ingin mengajak saudara untuk melihat poin yang kedua, bahwa kesadaran akan keterbatasan inilah yang kemudian menjadi jalan sehingga kita dapat melihat karya keselamatan bagi kita dan bagi keluarga kita. Bagi kita yang sekarang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, kesadaran akan keterbatasan ini kembali meneguhkan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah jalan keselamatan bagi kita. Situasi sulit membuat si kepala penjara memahami kebutuhan esensial yang paling mendasar dalam hidupnya. Kata kunci penting di dalam ayat ini, saudara, adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ketika kepala penjara itu bertanya, apa yang harus kuperbuat agar aku diselamatkan? Apa yang harus aku kerjakan agar aku diselamatkan? Paulus meresponnya. Paulus memberikan jawabannya. Yang harus engkau perbuat adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kata penting lain bagi Lukas. Dia menghadirkan sosok Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Ia sudah memulainya dari Injilnya, dan kemudian ia tegaskan lagi dalam khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 bahwa Yesus yang disalibkan itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia adalah pribadi yang layak disembah. Dan dia adalah pribadi yang menghadirkan keselamatan. Kristus yang adalah Sang Mesias yang menghadirkan keselamatan. Sehingga ketika pertanyaan apa yang harus kuperbuat agar aku diselamatkan, Paulus memberikan jawabannya. Engkau perlu datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Kepadanya lah, melaluinya lah seseorang mendapatkan keselamatan. Kepadanya lah kita mendapatkan keselamatan. Hari ini pun ketika kita bertanya apa yang harus aku perbuat, ketika Bapak Ibu harus bertanya apa yang harus aku perbuat agar aku diselamatkan, agar sisi keluargaku diselamatkan, agar pekerjaanku diselamatkan, agar usahaku diselamatkan, agar setiap orang yang ada di dekat diselamatkan. Apa yang harus kuperbuat? Firman Allah memberikan jawaban, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan ini harus kita pahami sebagai sebuah karunia yang memiliki arti yang luas. Keselamatan ini datang dari pribadi yang kuat. Keselamatan ini datang dari pribadi yang memang dapat memberikan keselamatan, yaitu Tuhan atau Allah itu sendiri. Namun saudara, keselamatan ini harus kita pahami sebagai karunia yang memiliki arti yang luas. Di dalam Alkitab, kata keselamatan itu berkaitan dengan keselamatan rohani, keselamatan kekal. Berkaitan juga dengan keselamatan dalam arti relasional antara saya dan orang lain. Seperti jika kita kemudian berkata shalom, ya, kita ingin mengatakan bahwa kasih karunia dan keselamatan dari Allah turun atasmu. Keselamatan juga berkaitan dengan persoalan moralitas dalam diri kita. Keselamatan juga berarti berkaitan dengan karya pemeliharaan Allah dalam diri kita. Keselamatan juga berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan keselamatan ekologis. Keselamatan memiliki arti yang luas. Dan secara dimensi waktu, keselamatan berkaitan dengan hidup hari ini dan hidup di masa depan. Dalam pengertian ini, saudara, maka kita seharusnya dapat memaknai karya keselamatan itu dalam arti yang lebih seimbang. Ketika Tuhan mengizinkan kita menikmati keselamatan di dunia ini, ketika Tuhan mengizinkan kita sehat, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di dalam keselamatan, pemeliharaan, keluarga kita terjaga, pekerjaan kita terjaga, kehidupan kita terjaga, bersyukurlah. Dan ingatlah selalu akan Dia. Andalkanlah Tuhan. Dengan percayamu kepada Tuhan, engkau akan melihat karya keselamatan dari Tuhan bagimu. Dan ketika kita hidup di dalam karya keselamatan itu, maka sikap percaya kita seharusnya dimunculkan di dalam seluruh perilaku kehidupan kita. Sikap percaya yang menjadi jalan keselamatan adalah sebuah komitmen di mana kita hadir dan menjadi bagian di dalam umat kerajaan Allah. Dan ketika kita menjadi bagian di dalam umat kerajaan Allah, maka seharusnya lah sikap hidup kita menjadi sikap hidup yang menghadirkan etika kerajaan Allah, pilihan-pilihan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak mungkin kita yang hidup di dalam keselamatan, namun kemudian wujud sikap kita adalah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai keselamatan. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika Tuhan izinkan kita menikmati keselamatan, maka respon utama yang perlu kita bangun, yang perlu kita miliki adalah bagaimana kita hidup di dalam semangat kerajaan Allah, hidup dalam semangat perjanjian Allah, hidup dalam semangat karya Allah. Ini adalah sikap utama yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara pengertian yang pertama dari keselamatan itu. Namun saudara, keselamatan itu tidak berkaitan dengan persoalan hari ini, persoalan di dunia ini. Dengan segala hormat dan empati, kita harus juga memahami bahwa kehidupan dari mereka, saudara-saudara kita yang mungkin diizinkan Tuhan selesai seluruh proses kehidupannya, pelayanannya di dunia ini, kita juga meyakini bahwa mereka juga menikmati keselamatan. Jangan karena kita memahami keselamatan dalam konteks kita hari ini, kemudian kita memberikan penilaian bahwa mereka yang tidak selamat hari ini, mereka yang menjadi korban COVID, mereka yang menjadi korban dari pandemi ini adalah bagian dari orang yang tidak diselamatkan. Tidak. Di dalam Kristus kita mendapatkan makna baru tentang arti kematian itu. Bahwa kematian adalah hari kelahiran di dalam kekekalan, di mana setiap orang percaya mendapatkan mahkota kehidupan. Mereka melihat kebebasan abadi yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Keselamatan dalam pengertian kekal. Nah, ini kan menjadi bagian atau salah satu bagian dari makna keselamatan itu.
Sehingga saudara, di dalam Kristus, entah kita hidup dalam keselamatan di dunia ini, atau kita menikmati keselamatan dari Tuhan setelah kematian, itu semua adalah bagian keselamatan yang utuh yang Allah berikan kepada kita. Terkait dengan hal ini, Paulus menegaskan kedua pengertian ini di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang pertama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagi Paulus sama saja. Kalau dia mati, itu adalah sebuah keuntungan. Itu adalah bagian dari karya keselamatan yang digenapkan dalam dirinya. Tapi kalau dia hidup, ya itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Ketika ditanya, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagi Paulus sama saja. Yang menjadi penting adalah, apakah aku di dalam Kristus atau tidak? Kalau aku di dalam Kristus, aku percaya kepada Kristus, aku diselamatkan. Entah dalam hidup hari ini atau hidup yang akan datang. Entah dipercaya hidup di dunia ini atau menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kalau disuruh pilih, Paulus bilang, aku tidak tahu. Dua-duanya memiliki nilai yang sama. Karena di dalamnya Allah berkarya dan bekerja. Di dunia ini Allah bekerja, dalam keselamatan kita bersama dengan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Nah, kata kunci untuk mendapat persekutuan dengan Allah yang kekal, kata kunci untuk dapat masuk kepada persekutuan Allah yang kekal adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hal penting yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita sadarkan kembali dalam diri kita. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita terus berdoa. Kita mohon Tuhan berkarya dalam diri kita. Entah seperti apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau Dia mengizinkan kita hidup di dunia ini, masih berkarya di dunia ini, itu artinya kita perlu memberi buah. Kita terus menghadirkan keselamatan yang Allah beri. Sebab apa yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah bagian dari sebuah panggilan kita menghadirkan keselamatan. Tapi kalau Tuhan berkata, waktumu selesai, itu artinya kita mendapatkan kasih karunia bersama-sama dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah teguh, tetaplah percaya, tetaplah beriman. Apa yang sudah engkau pilih hari ini untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah sebuah pilihan yang tepat. Jangan ragukan itu ketika engkau mengalami situasi-situasi sulit dan berat. Tetap pegang, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan meneguhkan engkau. Tetaplah percaya kepada Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Karena kasih karuniamu yang besar engkau telah karuniakan kepada kami. Sehingga pagi ini kami bisa menikmati firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, yang mendorong kami untuk terus percaya dalam segala situasi apapun. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan akan meneguhkan kami. Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memampukan kami dan memberikan kepada kami keselamatan. Kami sadar bahwa kami manusia yang terbatas. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh kekurangan. Kami perlu Engkau setiap hari, Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menolong kami. Kami perlu Engkau untuk menjaga kami. Dan kuatkanlah kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Engkau menolong mereka, jaga hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas keluarga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Kiranya keselamatan dari Allah berkarya penuh dalam setiap hidup mereka. Jangan tinggalkan mereka, kuatkan mereka untuk tetap percaya kepadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, dan kami percaya firman itu akan menguatkan, meneguhkan. Mujizat-Mu ada, nyata di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.